Selamat berbahagia di pernikahanmu, Tuan Justin dan Nona Sinta. Suamiku. Istriku. Seumur hidupku akan aku genggam tanganmu sampai kita menua bersama. Hei, ada orang di sini. Ini memalukan sekali. Maaf, aku nggak tahan. Oke. Ada diskon besar-besaran di pasar sebelah. Ah, berarti aku harus segera berebut daun bawang diskonan itu. Ayo. Dengarkan teman-teman, pemilik tanah sudah datang. Transfer bank, pembayaran diterima 700 juta. Sewa Pak Guntur sudah telat 3 hari. Dan pembantu Bu Linda juga Wanda kabur dari rumah. Jadi aku menagih kepada siapa? Para CEO ini cuma beberapa juta saja dan mereka membuatku mengejar mereka. Selamat datang, Nona. Dasar bocah, kawin lari dengan bocah miskin. Kamu masih punya kehormatan untukku. Ayah, kamu ini pria dewasa berdiri di sini. Aku nggak buta. Lagi pula, dia juga bukan bocah miskin. Dia punya potensi. Kami bertemu saat kami jadi relawan, mengajar di kampung kecil di pegunungan. Dia benci pewaris kaya. Dia menyukaiku karena aku sederhana dan juga merendah. Demi dia, aku harus menyembunyikan identitasku dan hidup. Nona, berhenti dramatis. Tuan bilang, kalau kamu masih begini, dia akan menghentikan kartumu. Kartumu! Aku nggak peduli. Aku masih bisa hidup dengan uang yang kutagih. Cinta Lopez, kamu! Pulang saja. Aku masih harus ke pasar untuk berebut daun bawang diskonan. Lalu memasakkannya makan malam. Dadah! Yul, apa yang dia bilang? Mau dia rebut? Sepertinya yang dia maksud itu daun bawang. Astaga! Sekarang juga, secepatnya. Aku mau semua informasi yang bisa kamu temukan tentang bocah itu. Baik, Pak. Istriku kasih aku uang saku 70.000 hari ini. Belanjaannya 25.000. Ada ikan, ada daging, dan masih ada sisa uang. Istriku pasti akan memujiku. Halo, Tuan. Sedang apa kalian? Pak, kamu harus kembali dengan kami. Selama Nyonya tahu kamu pergi, dia selalu marah-marah. Astaga ibuku, perusahaannya nggak bisa berfungsi tanpa aku ya. Beberapa hari yang lalu, mengenai kontrak 30 miliar yang kamu setujui dengan Pangeran Saudi, berkali-kali dia bertanya, kapan kami berencana untuk menerbangkan roketnya? Hal sekecil itu harus menanyaiku, nggak bisa kamu urus sendiri. Nggak lihat aku sibuk sekarang. Sibuk dengan apa, Pak? Sibuk menyiapkan makan malam untuk istriku. Suamiku! Astaga, Sinta bilang dia sangat benci orang kaya yang sombong. Kalau aku nggak sembunyikan identitasku, nggak mungkin kita bisa menikah. Identitasku nggak boleh ketahuan. Suamiku, ada apa ini? Sayang, orang-orang ini semuanya sales asuransi. Mereka mencoba menawariku asuransi. Begitu ya? Kami sangat miskin, gak bisa bayar asuransi. Kalian pergi sekarang. Kamu harus tahu tentang asuransi pranikah. Asuransi apa? Asuransi ini punya kebijakan yang mencegah seorang pasangan mengeksploitasi hukum yang mengubah aset pernikahan menjadi aset pranikah. Untuk membeli asuransi ini, kamu perlu menginvestigasi semua aset pranikah kedua mempelai. Omong kosong apa ini? Kami berdua bahkan kesusahan dapat 140.000. Aset pranikah apa yang kami punya? Benarkan saya? Abaikan saja mereka. Ayo kita pergi. Ayo. Aku... Nyonya Karen, kamu berencana menguji Sinta? Kalau Tuan tahu, bukannya dia akan marah?
Wanita itu sudah pasti mengincar warisan keluarga Satria. Justin juga nggak menyadarinya. Jadi aku sebagai ibunya, aku harus menyelamatkannya. Aku pernah bertemu Sinta beberapa kali. Dia memang sepertinya polos. Kalian para pria tahu apa, ha? Nyonya Karen, kamu berencana mengundang Sinta ke kedai kopi, lalu mengeluarkan 700 juta dari tas Hermesmu, dan menyuruh Sinta untuk ambil uangnya, lalu tinggalkan tuan muda. Charlie, kamu itu terlalu banyak menonton drama ya. Kalau aku melemparinya uang, pasti ku kasih 7 miliar. Kamu anggap aku ini apa, ha? Halo, sedang mencari siapa? Menantuku, aku mertuamu. Ibu, silakan masuk. Kenapa nggak bilang mau datang kemari? Harusnya kami jemput. Ibu? Putraku, Bau apa ini? sebelum aku datang, aku sudah seharian berdiri di kandang babi. Jadi Sinta, ayo jijiklah denganku. Usir aku. Ibu, kamu pasti capek jauh-jauh ke sini. Ayo duduk dulu. Anak ini gak punya indera penciuman apa ya? Dia masih saja kuat akting. Kita lihat sampai mana ketahanannya. Ayo. Kehidupan di pedesaan itu sangat merepotkan. Aku membesarkan ayam dan babi. Semua itu kulakukan agar Justin bisa makan. Membesarkan dia dengan susah payah. Bahkan rumah lamanya hampir saja roboh. Di pedesaan cuma ada jalan pegunungan yang berbelok-belok banyak tikungan. Tempat pelosok dan juga miskin. Tapi kamu... ini... Sinta, Iya. dengarkan aku. Ibuku cuma trauma menjadi orang miskin. Jadi, dia selalu pergi ke toko kelontongan dan membeli semua ini. Kamu tahu kan? Sekarang aku paham. Aku harus kasih semua perhiasan asliku di rumah untuknya. Oh sayang, babi-babi di rumah hampir saja kehabisan makanan dan tanpa internet ataupun listrik. Jadi aku terpaksa harus meninggalkan babi-babi itu. Lalu datang kemari menemui kalian. Ibu, aku nggak tahu kalau hidupmu sangat susah sekali. Kita lihat seberapa lama kamu bisa akting. Ibu, suamiku, ayo kemas barang-barangmu. Kita pulang ke pedesaan dengan ibu. Sinta, dengarkan aku. Kamu lulusan universitas terbaik. Gimana kamu bisa ternak babi? Ibu, ku pesan tiketnya sekarang juga ya. Aku nggak bisa membiarkanmu sendirian lagi. Pindah ke pedesaan untuk ternak babi. Sudah jadi mimpiku sejak dulu. Ku dengar peternak babi di sana semuanya punya mobil mewah sekarang ya. Jadi aku sudah punya rencana. Kalau kita sudah sampai desa, kita mulai beternak. Pasti sukses. Nggak mungkin. Nggak bisa. Ibu? Kamu haus? Aku haus. Haus apa? Iya, aku haus. Iya. Ibu, akan kuambilkan minum ya. Tunggu sebentar. Ibu, masih nggak puas dengan drama ini? Bocah, tahu apa kamu? Dia pasti sudah tahu kamu. Dan dia pura-pura polos untuk kamu. Kalau ibu masih begini, aku akan benar-benar marah. Dan kalau aku marah, konsekuensinya akan parah. Ibu paham maksudku? Anakku sayang, aku melakukan ini demi kamu. Baiklah, itu maumu kan? Ibu. Bukannya kita sudah setuju? Kita semua pulang untuk ternak babi, kan? Aku cuma bercanda. Semuanya baik-baik saja di rumah. Aku cuma datang untuk menjenguk kalian. Ibu ini memang dramatis. Begitu ya? Aku harus jawab telepon ini. Ada apa? Sinta, sekarang juga. Kamu pulang dengan ayah. Muka ayahku ada di berita di mana-mana. Semua di kota Yogya tahu dia. Kalau mereka bertemu, nanti aku bisa ketahuan.
Cinta, sekarang, segera, sekarang juga, kamu pulang dengan ayah. Cinta, sekarang, segera, sekarang juga, kamu pulang dengan ayah. Dasar gila! Kalian semua sudah gila ya? Hah? Maaf, salah pintu, salah orang, maaf, salah orang, kita salah orang. Aduh. Bagaimana bisa? Salah orang. Valevin, ada lagi di sini. Sayang, siapa itu? Bukan siapa-siapa. Cuma anak Nyonya Warin di sebelah. Dia main sepak bola lagi di aula. Oh, bocah itu. Menantuku, aku harus pergi dan memberi makan babi. Ibu, jangan buru-buru. Kita kemasi barang-barang kita dan pulang bersamamu. Lepaskan aku. Ibu, sebagai menantumu, aku harus merawatmu dengan baik. Jangan pergi. Iya, Ibu. Sayang. Aku harus pergi. Ya, Ibu. Sayang, ada yang harus kukatakan padamu. Ada apa? Aku menemukan pekerjaan mulai besok. Suamiku, kamu hebat. Pekerjaan apa? Penjaga. Penjaga? Keren sekali. Di mana bocah miskin itu tinggal? Pak Levin, tolong tenang. Mungkin kita bisa cari lain waktu. Kamu ada pertemuan penting siang ini. Kantor sekretaris sudah menelpon berkali-kali. Kamu! Suamiku, kamu sudah siap? Selalu siap. Pekerja! Ayo pergi! Pak Justin, tanah di perumahan Bogor memerlukan kedatanganmu di pelelangannya. Pak Justin, ini proyek 2,8 biliun dengan grup Lopez. Silakan dilihat. Proyek 2,8 biliun dan kamu masih minta aku melihatnya. Pak Justin, ini ada email dari Raja Sindu. Mereka mau mengirim delegasi untuk mendatangi tambang berlian merah muda yang kita gali di Sindu. Tolak saja. Oh, baik. Pak Justin, Pak Levin dari grup Lopez akan datang. Istri menelpon. Halo, sayang. Suamiku, kamu sedang bekerja kan? Kamu nggak capek kan? Aku di grup Sanjaya. Nggak capek sama sekali. Aku cuma menjaga pagar. Grup Sanjaya? Suamiku memang keren. Aku membawakanmu makan siang ya. Aku akan segera datang. Hah? Segera batalkan pertemuan dengan Pak Levin. Aku mau ke pagar jadi penjaga. Hah? Bos? 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 Kembali, jangan ikuti aku. Kalau aku ketahuan, nanti ini salahmu. Tapi Pak, kami sudah menjadwalkan Pak Levin berkali-kali. Kalau kita undurkan lagi, kamu punya sedetik untuk pergi. Lepas seragamu. Kamu dapat cuti berbayar hari ini. Hah? Pergi, ayo pergi. Kamu di tempat yang salah. Orang yang kamu cari nggak di sini. Nggak mungkin. Suamiku bilang, dia penjaga di sini. Ini pagar tenggara. Ada di pos penjaga di barat. Hah? Pergilah. Oke. Suamiku, aku bawakan makanan untukmu. Terima kasih, sayang. Ayo tunjukkan apa yang kamu masak. Ayo. Oseng daging dengan cabai, tahu dengan daun bawang. Sangat enak. Sinta, ngapain kamu di sini? Oh, kemarin ku dengar kamu menikahi orang miskin ya? Ternyata itu benar. Tara. Sinta, walaupun aku memutuskanmu, kamu gak perlu merendahkan standarmu sampai menikahi penjaga ini. Jion, makan siang yang susah-susah ku buat.
Sinta, beraninya bicara seperti itu padaku. Kamu gak takut aku bisa membuat suami menjadikanmu ini dipecat? Hah? Benar. Sekarang Tuan Muda Zion adalah manajer grup Sanjaya di Departemen Bisnis Luar Negeri. Diam kamu. Kamu cuma penjaga. Beraninya menantang manajer. Kita lihat. Gimana aku memukulmu? Oh! Dasar penjaga. Beraninya memukulku. Mati kamu sekarang. Kupecat kamu sekarang. Kamu cuma penjaga rendahan. Beraninya kamu. Cuma manajer saja kamu berani. Cuma setelah kamu dipecat dari grup Sanjaya, kamu akan tahu sekuat apa Tuan Muda Zion. Aku nggak percaya dengan grup Sanjaya karena dipenuhi dengan orang buta dan tuli. Nggak bisa membedakan benar dan salah. Dalam 1 menit, pecat manajer bagian bisnis luar negeri, Zion Cakra. Suamiku aktingnya meyakinkan sekali. Cuma kamu penjaga rendahan. Ku kasih tahu, kalian orang miskin kecanduan berlagak kuat ya. Ku panggilkan orangku ke sini untuk mengurus kalian. Oke. Memanggil teman ya? Aku juga bisa. Teman, pagar grup Sanjaya. Cepat datang kemari. Temanmu sedang dirundung. Apa? Apa? Ada yang berani merundung putriku? Putar balik, kita pergi ke grup Sanjaya. Sayang, kamu menelpon orang untuk bertengkar. Jangan khawatir suamiku, orang kita akan segera datang. Akan kutunggu kamu. Jangan buang waktu untuk badut-badut ini. Sayang, ayo pergi. Baiklah, semuanya kulakukan demi kamu. Akan kubebaskan mereka. Kamu mau mati? Sepertinya yang mau mati itu kamu. Kamu kurang ajar. Kamu berani memukul wajahku. Apa kamu tahu, mukaku ini lebih mahal dari gajimu 10 tahun ke depan. Gak akan kubiarkan kamu melakukan ini. Kusarankan kamu pergi sekarang juga. Kalau enggak, konsekuensinya akan lebih daripada kemampuanmu. Sepertinya kalian berdua cari mati ya. Sepertinya yang cari mati itu kamu sendiri. Mulai detik ini, kamu dipecat dari grup Sanjaya. Pergi dari Sanjaya sekarang juga. Apa? Sayang, kamu bisa memerintah orang grup Sanjaya? Pak Justin! Pak Justin! Pak Justin! Suamiku, ternyata kamu bisa memerintah orang grup Sanjaya. Sepertinya ini kesalahan. Iya, sepertinya telepon penipuan. Pastinya, merepotkan saja. Siapa yang berani cari masalah di gerbang grup Sanjaya? Pak Leo, ini ulah penjaga kurang ajar ini. Pecat dia sekarang juga. Kamu tahu dia siapa? Pak Leo itu salah satu orang terpenting di grup kami. Penjaga apa yang berani belaga di depanku? Tunggu apa kamu? Pukul mereka kuat-kuat. Pukul sampai mereka berlutut. Berhenti! Dasar bodoh! Berlutut kamu sekarang! Akulah penjaga itu. Pak Justin! Pak Justin! Suamiku, sebenarnya ada apa ini? Jangan-jangan... Jangan-jangan kamu yang merundung anak kesayangan Levin Lopez. Ayo, bahaya! Aku akan ketahuan. Pak Levin? Pewaris keluarga Lopez? Siapa dia? Jangan-jangan kamu... Kenapa Pak Levin di sini? Siapa pewaris keluarga Levin? Jangan-jangan kamu... Jet militer! Jangan membocorkan identitasku. Atau aku nggak akan pernah pulang. Dan aku nggak mau jadi putrimu lagi. Kamu nggak bisa menyembunyikan ini selamanya. Sinta, jet militer apa? Salahku. Sepertinya cuma merpati lewat di kejauhan. Ya. Istriku penglihatannya bagus sekali. Suamiku, kenapa Pak Leo sangat sopan kepadamu? Oh, dia. Ku dengar dia ada kebiasaan bertunduk pada semua orang. Sepertinya rumornya benar. Oh, iya, benar. Benar. Sepertinya semua dari grup Sanjaya agak gila ya. Pak Leo, aku nggak pantas kamu tunduki seperti ini. Tunggu dulu, Pak Leo. Kenapa kamu... Siapa yang berani merundung putriku? Bukan aku. Pak Levin, yang merundung itu... Tunggu dulu.
Cinta, Tara, kalian berdua marganya Lopez. Salah satu dari mereka pewaris keluarga Lopez. Pak Levin, di sini mana yang putrimu sendiri? Pak Levin, di sini mana yang putrimu sendiri? Pastinya bukan aku. Hah? Benar-benar, bukan dia. Itu bukan dia. Jadi Tara pewaris keluarga Lopez. Pak Levin, gak mungkin. Aku sayang dia, aku gak akan melukainya. Kalian berdua. Putriku ini ada di cinta segitiga. Pria tampan inilah selingkuhannya. Aduh, kalau ada satu yang kubenci, itu perusak hubungan orang lain. Kurang ajar. Ada apa ini? Aku dapat tawaran dari grup Lopez. Aku nggak boleh terkesan buruk dengan Pak Levin sekarang. Aku cuma lewat saja. Aku nggak lihat apa-apa. Mau pergi kemana kamu? Sepertinya Tara memang anak Pak Levin. Dia bahkan berani mengabaikan Pak Levin. Kamu kira kamu siapa? Berani berdiri di depanku? Pergi sana. Oh, Pak Levin, kumohon biar ku jelaskan semuanya. Tangkap dia. Oh, hei. Jadi pria miskin ini yang menipu anakku sampai jatuh cinta padanya. Lihat saja, ku kasih dia pelajaran. Auranya menakutkan sekali. Jangan-jangan apakah Pak Levin mengenaliku? Gak mungkin. Untungnya aku membatalkan pertemuannya demi istriku. Kalau enggak, aku bisa ketahuan. Sedang apa kamu? Oh, astaga. Nona, kamu berani sekali ya? Hah? Membela suamimu ini lebih dari ayahmu. Ayahku ini ternyata terlalu perhatian. Dia cemburu dengan Justin dan pasti akan melakukan sesuatu. Sayang, 3, 2, 1, lari! Hei, Sinta! Apa? Suamiku, apa kamu masih mau di grup Sanjaya? Aku sudah cek semua perusahaan di sini. Gaji penjaga keamanan tertinggi cuma ada di sini, 700.000 sebulan. Tapi grup Sanjaya, mereka sangat korup. Satu manajer saja bisa sesombong itu. Mereka menilai orang tanpa tahu apa-apa dan merundung orang yang gak bersalah. Itu bukan tempat untuk orang sepertimu. Tapi mereka punya bonus besar. Itu. Dan tunjangan rumah dan uang transportasi. Yang paling penting, mereka selalu kasih bonus akhir tahun. Suamiku, apa kamu tahu penulis Lukman bilang, pejuang sejati berani menghadapi suramnya hidup dan menatap langsung ke darah yang menetes. Tempat sekecil Sanjaya itu bukan apa-apa. Sayang, aku tahu kamu bisa bangun karir hebat kamu di sini. Dengan semangat istriku, aku akan jadi penjaga terbaik di Sanjaya. Suamiku, kalau begitu, keluarga kita mengandalkanmu. Istriku, jangan khawatir. Setelah aku menabung 14 juta untuk uang muka, aku janji ku belikan rumah. Baiklah, kita akan menabung. Suamiku, kita terlambat. Kalau begitu, kita tunggu apa? Ayo. Tunggu. Seragamu. Gimana ini? Aku pakai apa? Pakai jas saja. Ayo. Right now, deep blue water sea, afraid of jumping in. Right now, 한 발을 내밀었어. 걱정이 많이 있어. It's a bit of love, yeah. It's a little tough, yeah. 담배를 물고 있어. 생각이 너무 깊은 밤. It's looking too deep. Little rough, yeah. Overthinking if I belong, but I'm where I am. Kalian belum bayar. Oh. Suamiku, Istriku. kamu siap? Kalau begitu, Ayo.
Daun bawang Sulawesi 8.001 ons. Silahkan dibeli. Daun bawang Sulawesi 8.001 ons. Punyaku. Semua punyaku. Hei. Daun bawang Sulawesi 8.001 ons. Daun bawang Sulawesi 8.001 ons. Hai, istriku, aku Silahkan dapat. dibeli. Suamiku dapat duluan. Kembalikan daun bawangku. Suamiku, minggir. Istriku, tangkap. Hei, beraninya merunduk istriku. Anak muda zaman sekarang sepertinya kebanyakan sudah gila. Bajunya saja mewah, tapi kesini masih berebut daun bawang. Benar-benar. Suamiku. Ayo kita pulang. Istriku, aku nggak berguna. Aku nggak berhasil merebutnya. Suamiku, kamu sudah berusaha. Nanti kamu datang lebih cepat untuk antri agar kita bisa mendapatkannya. Ayo pulang. Charlie, aku perlu bantuanmu secepatnya. Baik, Bu Karen. Tolong belikan aku 2 ikat daun bawang. Aku mau coba sendiri. Seenak apa daun bawang ini? Sampai-sampai anakku berebut seperti itu. Ini, satu lagi untukmu. Terima kasih. Nona, kenapa nggak sisakan untuk suamimu saja? Suamiku bilang departemen penjaganya sedang melakukan pertemuan mingguan. Aku berpikir untuk jadi pembersih di sini. Oh, aku kasih tahu ya. Perusahaan ini penuh dengan orang cabul. Tim keamanan masih perlu latihan tambahan. Banyak orang mesum. Ya, aku sudah bekerja sebagai pesuruh di grup Sanjaya selama bertahun-tahun. Ada banyak tangan-tangan jahil dan juga orang mesum di tempat ini. Kalau kamu gak hati-hati, bokongmu itu akan dipegang. Dan mereka bahkan juga gak mengampuni bokong pria. Bocah sialan ini, dia pikir dia bisa merebut pekerjaanku? Kalau begitu aku gak bisa membiarkan suamiku tetap bekerja di grup Sanjaya. Terlalu berbahaya. Kamu ingin aku bekerja di grup Lopez? Iya betul. Grup Sanjaya tidak bagus. Aku gak suka. Aku telah meminta bantuan, sulit sekali. Tapi aku berhasil mendapatkan undangan interview di grup Lopez untuk kamu. Istriku, kamu terlalu baik buatku. Suamiku, kamu bisa melakukannya. Dan aku juga akan bekerja di grup Lopez di bagian kebersihan. Istriku, aku pasti akan menggunakan kedua tanganku sendiri untuk menciptakan masa depan yang indah. Tepat sekali. Istriku, cium aku. Suamiku. Suamiku, kamu tampan sekali. Istriku, aku mencintaimu. Kalau kamu bekerja di grup Lopez, apa yang akan aku lakukan? Ibu, sudahlah. Alasan aku datang hari ini untuk meminta bantuanmu. Aku menentang Pak Levin dari grup Lopez beberapa hari yang lalu. Tampaknya dia punya masalah besar denganku. Apakah kamu bisa menjadwalkan rapat dengannya untuk membicarakan kerjasama dan permohonan maaf untukku? Baiklah, ayo pergi. Wow, jadi ini pria terkaya yang terkenal di Asia, presiden dari grup Sanjaya. Untungnya, aku selalu di sekitar sini menagih sewa, jadi aku sudah familiar. Kalau enggak, akan sulit sekali untuk masuk. Orang-orang brengsek itu di grup Sanjaya, mereka berani menindas suamiku. Aku nggak akan pernah membiarkannya begitu saja. Kali ini, aku pasti akan kasih sedikit pelajaran pada bos dari grup Sanjaya. Justin! Ibu! Apa yang kalian lakukan di sini?
Aku ada teman yang bekerja sebagai satpam di sini. Aku mau ketemu dengannya. Benar, dia punya teman di sini, tapi berpakaian sangat formal. Apakah ini lingkungan mewah atau apa? Kamu nggak bisa masuk tanpa setelan. Benar, itu masuk akal juga. Ibu, bukankah kamu pulang untuk kasih makan babi? Sesuai harapan, angin kecurigaan sudah berhembus jauh. Aku cuma mau lihat seperti apa orang-orang kaya. Jadi aku minta Justin untuk mengajakku melihat-lihat. Aku sudah beli tiket bus juga. Aku akan pergi sekarang. Tidak perlu mengantarkanku. Justin, jalani saja kehidupan yang baik bersama istrimu ya. Iya. Hai Ibu. Istriku. Kenapa kamu berpakaian seperti induk semang yang kaya? Aku punya teman juga di sini. Tukang kunci. Hari ini dia lupa bawa kuncinya. Dia memintaku untuk membawakannya. Oh, aku mengerti. Beruntung, akhirnya bisa lolos dengan kebohongan itu. Suamiku, gimana kamu bisa punya teman yang tinggal di sebuah gedung? Nggak bisa membiarkan Sinta membahas topik ini. Kalau nggak, penyamaranku akan terbongkar. Suamiku, ada pesawat bulu di lantai. Di mana ulatnya? Di mana? Istriku, jangan takut. Aku akan mengantarmu pulang. Aku nggak percaya setelah semua itu. Aku kembali menyikat toilet di perusahaan keluargaku. Berita besar. Nona muda mulai memimpin perusahaan kita hari ini. Dan aku dengar dia menyembunyikan identitasnya untuk bekerja bersama kita. Gimana kamu bisa tahu? Aku ke HR untuk mengambil sesuatu barusan. Dan aku dengar Pak Leo dari tim HR bilang ke manajer departemen kita, Bu Yanti. Aku berani bertaruh. Bu Yanti, diam-diam dia ingin menjilat Nona muda sendirian. Bu Yanti itu. Gimana kalau kita nggak tahu Nona muda datang dan nggak sengaja menyinggungnya? Tepat sekali. Maafkan aku. Kamu nggak apa-apa? Apa kamu gila? Ini grup Lopez. Untuk apa semua keributan ini? Aku sedang terburu-buru untuk bekerja. Kalau kamu butuh kompensasi, temui aku di lantai 88. Lantai 88? Apa perempuan itu nggak waras? Ruang tunggu penthouse pribadi milik pimpinan. Dasar gila, lupakan saja dia. Apa yang kalian lakukan? Bu Yanti, kita dengar kalau gelombang baru pelamar kerja datang ke kantor hari ini. Kalau ada cowok-cowok yang cakep-cakep, ya, jangan pikir aku tidak tahu kalian mau apa. Nona muda, apa itu benar-benar kamu? Oke, bukan dia. Jadi dari proses eliminasi, kalau Sinta Lopez bukanlah putrinya Pak Levin. Cuma Tara Lopez yang bisa menjadi nona muda. Apa kamu dengar? Perusahaan baru saja merekrut karyawan-karyawan baru. Benarkah? Lihatlah. Nona muda akan bekerja di kantor kita. Bu Tara, kamu kenal aku? Seluruh RND tentu saja mengenal kamu. Itu benar. Nona muda, aku tahu kamu menyembunyikan identitasmu untuk bekerja di perusahaan agar mendapatkan pengalaman. Jangan khawatir, aku akan pastikan kamu terpuaskan. Orang-orang bodoh ini salah menduga diriku sebagai pewaris grup Lopez. Baiklah, kalau begitu aku akan mengikuti saja. Jangan bilang-bilang ya. Aku nggak mau identitasku mengganggu pekerjaan yang lain. Aku paham. Nona muda, Anda tertarik dengan posisi apa? Kasih aku posisi apa saja. Jangan khawatir, aku jamin kamu akan puas. Nona muda, mohon ikut aku. Kalau aku memperlakukan nona muda dengan baik, promosi tahun ini pasti akan jadi milikku. Permisi. Ke arah mana untuk wawancara? Aku di sini untuk wawancara. Gak tahu, cari tahu saja sendiri. Putriku sayang. Bagus sekali. Manis sekali.
Ayo. Hei, mau pergi kemana kamu? Tetaplah di sini lebih lama. Ayah, ini hari pertamaku bekerja di bagian kebersihan. Aku harus segera bekerja. Jangan mempersulit Justin, oke? Ya. Sungguh, kamu mengabaikanku begitu saja. Aku ini ayah kandungmu, ha? Kenapa kamu selalu membela si anak miskin itu? Ayah, Justin bukan cuma anak miskin, tapi dia punya potensi. Aku tahu kalau suatu hari dia bisa kasih aku hidup yang bahagia. Baiklah. Aku nggak secerewet seperti yang kamu pikirkan. Baiklah, ayah. Aku sayang kamu. Pak Levin, semua karyawan baru sudah tiba untuk wawancara kerja mereka. Apa yang harus aku lakukan? Aduh, putriku sayang. Memang kenapa kalau dia akhirnya tahu? Pelankan suaramu. Anak malang itu bersamamu seperti menang undian 7 turunan. Ayah, Justin itu cuma laki-laki biasa. Kalau dia tahu siapa aku, bisa kamu bayangkan berapa besar tekanan yang dia punya? Apa aku mendengar sesuatu? Kenapa aku mendengar suara istriku? Mungkinkah istriku ada di sini? Mati aku. Tunggu. Ternyata aku cuma salah dengar. Ini semua karyawan baru yang akan diwawancara. Semua lulusan top dari Universitas Indonesia. Namamu Justin Satria, kan? Kemarilah. Ayahku yang cerewet ini akan membuat masalah sebentar lagi. Secara logika, Pak Levin harusnya nggak tahu kalau akulah yang menentang dia sebelumnya. Jadi kenapa aku merasa dia menargetkan aku? Apa kemampuanmu itu, ha? Berani melamar kerja di grup Lopez? Aku apa? Lidahmu tergigit, ha? Kalau dilihat, kamu cuma ganteng doang. Kamu nggak bisa mengatasi kesulitan apapun. Oh? Ayah, apa katamu? Pak Levin kasar sekali ya. Apa kita akan dipecat bahkan sebelum kita wawancara? Gak mau jawab, ha? Gak bisa mengatasinya. Kalau begitu, keluar. Pak Levin, saya sabuk hitam dan 8 di tingkat karate. Kondisi fisik saya sangat prima. Apa maksudmu? Aku tahu Justin merupakan petarung yang baik. Namun apa hubungannya itu semua dengan wawancara untuk posisi direktur R&D? Aku nggak tahu kenapa kandidat petugas keamanan sepertiku dibawa ke sini untuk menemui Pak Levin. Aku punya yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini. Petugas keamanan? Siapa itu? Siapa itu? Pak Levin, diamlah. Apa kamu yakin kamu melamar sebagai satpam? Iya. Aku bahkan hampir lupa ambisi suamiku. Dia ingin menjadi petugas keamanan terbaik untuk melindungi semua orang. Ambisi yang luar biasa. Dasar pecundang. Kamu datang ke grup Lopez cuma untuk melamar jadi petugas keamanan? Prestasi apa yang bisa kamu raih? Pekerjaan macam apa yang kamu kerjakan? Kamu membuatku, Levin Lopez, seorang pimpinan, mewawancarai seorang petugas keamanan? Hah? Pak Levin harap tenang. Saya direktur R&D yang baru. Kalian semua berbuat kesalahan. Nona muda keluarga Lopez. Pak Levin, namaku Tara Lopez. Ini risam saya. Harap dilihat. Sepertinya nona muda keluarga Lopez ini gak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Ada apa ini? Pak Levin, kamu menjatuhkan pulpenmu. Tara Lopez, apakah ada sesuatu di bawah meja? Enggak. Dia, gimana bisa? Sinta ada di sini. Mungkinkah dia simpanan Pak Levin? Apa itu berarti aku punya informasi rahasia tentang Pak Levin? Siapa itu? Enggak. Di bawah meja ada kura-kura peliharaan Pak Levin. Oh iya, benar. Itu seekor kura-kura. Ada apa? Kenapa Tara Lopez mau menolongku? Apa yang kamu lakukan? Kamu berani bertindak seberani itu? Semuanya keluar! Pak Levin, aku cuma apa? Ayo, semuanya keluar! Kamu melamar untuk menjadi petugas keamanan dan kamu gak bilang sebelumnya.
Kamu hampir membunuhku hari ini. Keluar dari sini. Ini ruangan pimpinan. Maafkan aku untuk masalah ini. Pak Levin? Hai. Aku mau bersih-bersih. Terima kasih. Gak mengeksposku barusan. Sebenarnya dia. Kamu tahu kan? Aku tahu. Jangan khawatir. Aku pasti gak akan bilang siapa-siapa. Kalau seperti itu, dia seharusnya mengerti kalau Sinta merupakan si nona muda kan? Sinta Lopez. Sebenarnya simpanan Pak Levin. Dasar memalukan. Kamu boleh pergi sekarang. Baiklah. Hampir saja. Untungnya suamiku nggak tahu. Apa hebatnya soal Justin Satria itu? Beberapa orang bahkan nggak bisa mengatakan apa yang hebat tentang mereka. Tetapi kenyataannya nggak ada seseorang pun yang dapat menggantikan mereka. Ngomong-ngomong, Grup Sanjaya membatalkan rapat terakhir kali. Malam ini mereka mau mengadakannya lagi dengan grup Lopez kita. Aku harus pergi ke Dubai siang ini. Kamu pergi gantikan aku. Suamiku, kamu baik-baik saja? Istriku? Ini ruang kantor pimpinan. Kamu di sini mau bersih-bersih? Iya. Aku baru selesai bersih-bersih untuk hari ini. Kamu bekerja keras sekali, sayang. Aku nggak melihatmu seharian ini. Buat aku kangen sekali. Nona muda, rapat Anda dengan pimpinan Grup Sanjaya ada di jam 6. Ini sudah jam 5.30. Anda di mana sekarang? Pimpinan, rapat Anda dengan Pak Levin ada di jam 6. Kamu nggak boleh menentangnya lagi. Suamiku, perutku tiba-tiba sakit sekali. Aku rasa aku harus ke kamar mandi. Gak usah menunggu sepulang kerja. Aku juga tiba-tiba merasa sakit. Kalau begitu, toilet pria. Wanita. Aku pergi duluan. Nona, Di mana ruangannya? ruangan 88. Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu, bukankah kamu seharusnya sedang dalam perjalanan bisnis? Aku bahkan gak sempat absen keluar. Dasar bocah, apa kamu ketagihan menjadi petugas keamanan? Kalau aku nggak ngomong seperti itu, apa kamu akan lupa kalau kamu itu pimpinan Grup Sanjaya? Hari ini, aku di sini secara khusus untuk mengawasimu. Halo? Baiklah. Pak Satria, kita sudah ditolak. Ini kontrak 2,8 triliun. Apa alasan mereka? Katakan. Mereka bilang mereka lupa mematikan gas di rumah dan harus kembali untuk mematikannya. Baiklah, Pak Levin ini benar-benar pendendam. Kalau begitu aku pulang membuat makan malam untuk istriku. Nona muda, rapat di ruang 88, bukan 86. Kita harus ke sana secepatnya. Gak mau, aku mau tetap di sini. Oh, ayolah Nona muda. Ya ampun, ini bukan 280 juta, tapi itu kontrak 2,8 triliun. Kalau kamu terlambat. Bung Yuel, aku melakukan ini untuk kasih pelajaran pada pimpinan Grup Sanjaya yang sombong itu. Terakhir kali di Mansion, aku bertemu dengan suamiku. Jadi aku gak bisa menemui kembali si Pak Tua itu. Sekarang aku punya kesempatan. Gak akan aku biarkan dia begitu saja. Pak Tua? Apa kamu membicarakan soal pimpinan Grup Sanjaya? Ya, itu. Terserahlah. Cuma 2,8 triliun ini, aku bisa mengumpulkan uang sewa dalam beberapa tahun. Tapi untuk tunduk pada seseorang dengan kemampuan manajemen yang buruk, aku tidak bisa. Gimana bisa aku mendengar kalau pimpinan Grup Sanjaya itu seorang pria yang sangat seksi? Dia cuma orang tua. Kalau dia seksi, apakah dia lebih seksi dari suamiku? Asisten superior spesialku Pak Yoel. Jangan memulainya. Hubungi mereka dan kasih tahu. Aku lupa mematikan gas di rumah.
Aku harus pulang dan mematikannya. Oh, Dadah. hei, tunggu. Istriku, aku pulang. Suamiku, makan malam sudah siap. Istriku, di perjalanan pulang, aku sudah makan. Jadi aku nggak begitu lapar sekarang. Baiklah. Sebenarnya aku juga nggak lapar. Aku sudah makan krep di perjalanan pulang. Suamiku, bukankah kamu bilang kamu nggak lapar? Istriku sudah memasak untukku. Apapun yang terjadi, aku harus memakannya. Melihat suamiku makan dengan lahapnya, sepertinya kemampuan memasakku sudah ada kemajuan sedikit. Semua kerja keras itu benar-benar sepadan. Oh iya sayang, malam ini di kantor, setelah kamu pergi ke toilet, kenapa aku nggak bisa menemukanmu? Aku pergi belanja ke pasar malam untuk makan malammu. Maafkan aku suamiku, aku pulang lebih awal. Dan aku nggak menghubungimu. Istriku, aku orang yang paling beruntung di dunia ini karena memilikimu. Oh, iya. Buka dan lihatlah. Pintarnya diriku, aku meletakkannya di kantong plastik. Istriku pasti akan mengira kalau itu perhiasan murah. Jadi ini air mata para dewi yang dipakai oleh seorang ratu saat penobatannya di abad ke-18. Suamiku, gimana bisa kamu membelinya? Air mata para dewi? Ya, ini air mata para dewi. Ini seharga 7 triliun. Gimana bisa Sinta tahu hal itu? Semahal itu? Tapi aku membelinya di toko pinggir jalan. Jadi ini palsu. Istriku, kamu gak akan merendahkanku karena gak punya uang untuk membelikan perhiasan, kan? Tentu saja enggak. Suamiku, selama itu dari kamu, aku menyukainya. Istriku, saat aku menghasilkan uang, aku janji akan membelikanmu perhiasan asli. Kalau begitu, suamiku? Biar aku pasangkan. Sayang, gimana kamu tahu kalau yang asli bernama air mata Pradewi? Dan bahkan kamu tahu harganya? Aku melihatnya di TV. Oh, lihatlah. Gimana kelihatannya? Istriku, cantik sekali. Dan gak lama kemudian, mereka hidup bahagia selamanya. Tamat. Besok siang, ayo bertemu di Resort Hambalang. Aku sudah mendeposit 280 juta ke rekeningmu. Sampai ketemu besok. Sinta? Siapa Wendy Hasan? Kenapa dia mentransfer uang ke Sinta? Dan memintanya untuk memesan kamar. Mungkinkah Sinta sudah lelah denganku yang miskin ini? Halo nak, ada apa menelpon ibumu malam-malam? Ibu, seperti ini. Aku punya teman dan aku... Oh, kamu punya teman juga? Ibu, dia tahu istrinya memesan kamar bersama orang lain dan ada sejumlah besar uang yang ditransfer. Menurutmu, apa yang sedang terjadi? Ini, istrinya selingkuh darinya? Oh, gak mungkin, istriku. Maksudku, istrinya sangat baik padanya. Dia bahkan menghargai kalung palsu yang dikasih untuknya. Gimana mungkin dia selingkuh? Dia kasih kalung imitasi. Tentu saja dia akan selingkuh. Tapi kalung yang dia kasih itu asli. Dia cuma takut istrinya gak akan menerima identitas aslinya. Jadi dia bohong dan bilang kalung itu imitasi. Nah, daripada kamu tanya ibu, lebih baik kenapa kamu gak cari tahu sendiri kalau istrimu itu benar-benar selingkuh atau tidak? Bukan, ini temanku. Bukan Sinta, dan pastinya bukan aku. Hei, ibu. Suamiku, aku pergi sekarang. Dadah.
Istriku, Hah? hari ini kita libur bareng. Kamu mau kemana? Aku mau beli kecap. Saat aku kembali, kita akan pergi berbelanja. Cinta? Baiklah, aku mengerti. Jadi ini pimpinan grup Sanjaya. Aku bahkan gak tahu seberuntung apa aku untuk bisa menjadi rekannya. Pak Wendy, Bu Sinta, Pak Wendy, apa ada orang lain? gak ada yang datang lagi. Pasti seseorang salah kamar. Sayang, Oh, Pak Satria? kamu manggilnya apa? Oh, sang pimpinan dari grup Sanjaya? Itu suamimu? Apa? Justin! Apa yang kamu lakukan? Aku akan menghajarmu, sialan! Oh, aku menyerah! Aku menyerah! Ampuni aku, Pak! Justin, jangan kasar. Pimpinan, Anda buru-buru ke sini ke Hambalang. Apa ada seseorang yang perlu ditemui? Kamu kenal yang bernama Wendy Hasan? Aku rasa dia cuma orang biasa yang memiliki perusahaan catering. Enggak. Kalau aku buru-buru masuk sekarang, gimana kalau si Wendy Hasan itu mengenaliku? Penyamaranku pasti terbongkar. Sinta pasti ditipu oleh orang ini. Hah? Pimpinan? Apa kamu bilang Bu Sinta ada di dalam sama pria lain? Diam. Sinta cuma ditipu. Selama dia masih mencintaiku dan bersedia hidup bersamaku, orang ini, aku anggap gak ada. Pimpinan? Pria seperti apa dia? Pimpinan, minggirlah. Aku akan mengaturnya. Hei, tenanglah. Kekerasan bukanlah solusi. Pimpinan, gimana bisa kamu memintaku untuk tenang? Kenapa aku merasa seperti percakapan kita sedikit aneh? Shh. Diamlah. Aku mau dengar apa yang mereka bicarakan. Tahan sedikit, ini nggak akan sakit. Sinta, jangan hentikan aku. Aku akan menghajarnya. Pimpinan grup Sanjaya. Ternyata orang yang suka kekerasan. Grup Sanjaya? Justin Satria, kamu bohong padaku selama ini. Apa kamu gila? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Benar. Aku pernah bertemu dengan pimpinan grup Sanjaya. Dia cuma kakek-kakek tua. Aku juga berpikir nggak mungkin. Siapa kamu? Kamu kelihatan familiar. Kamu agen asuransi itu? Aku menawarkan asuransi sebagai sampingan. Aku juga bekerja sambilan sebagai penjaga lingkungan. Aku spesialis menangkap para penjinah, terutama yang laki-laki. Laki-laki? Laki-laki apa? Kamu menghinaku. Justin, kamu mencurigaiku ya? Sinta, aku lihat HP-mu. Sayang, itu cuma salah paham. Aku pasti buta. Dan aku kira kamu bos dari grup Sanjaya. 2 orang pencinta kekerasan. Aku mau lapor polisi sekarang. Hai, Pak Wendy, tunggu. Ini semua salah paham. Wendy Hasan! Bukankah kamu sedang dalam perjalanan bisnis? Istriku. Jadi di sini, rupanya kamu bersembunyi. Jadi kamu di sini mencari simpanan, hah? Aku bekerja keras dan membangun hidup ini bersamamu. Dan kamu lakukan ini kepadaku? Dasar bajingan gak berhati. Sayang, ini salah paham. Cinta, kalau kamu mencintainya, aku akan merelakannya. Justin, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Pak Wendy. Baiklah. Sayang, kamu harus mendengarkanku. Nona Sinta itu pemilik resort Hambalang. Aku datang ke sini untuk ngobrol bisnis dengannya. Aku mau beli hotel ini dan ngasih kamu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kita. Apa? Aku kacau. Benarkah? Benar. 100% benar. Sinta, apa ini benar? Kamu pemilik resort Hambalang? Aku nggak boleh buat suamiku terlihat seperti orang bodoh. Aku harus rahasiakan identitasku. Tentu saja. Tidak. Lalu, gimana kamu jelasin semua ini?
Tepat sekali. Sebenarnya ini cuma salah paham saja. Aku cuma petugas kebersihan yang rendah hati. Pemilik asli Resort Hambalang, orang lain. Aku diutus pemiliknya bertemu sama Pak Wendy langsung. Kamu cuma petugas kebersihan? Dan kamu kenal pemilik resort? Ya, malam itu hujan. Aku di pinggir jalan dan aku melihat ada wanita hamil yang pingsan. Langsung ke intinya. Singkat cerita, aku menyelamatkannya. Dia sekarang di Australia, jadi dia sangat sibuk. Makanya dia mengatur agar aku bisa bertemu langsung sama Pak Wendy. Jadi begitu. Istriku sakit. Ya ampun, maaf sayang. Aku salah paham. Bangunlah. Sayang, cintaku padamu jelas seperti siang hari. Gimana bisa kamu meragukanku? Sayang, aku nggak tahu apa yang terjadi kepadamu. Jadi apa kamu punya wewenang nentuin harga? Tentu saja tidak. Aku harus telepon dan minta persetujuannya. Aku lihat gimana hari ini. Aku datang ke sini sia-sia dan aku bahkan dipukuli. Dipukuli 2 kali lagi. Sayang, ayo pergi. Ayo. Maaf ya, Pak dan Nyonya Warren. Kalau gitu, jadi ini semua cuma salah paham ya? Bos, tugasku di sini sudah selesai. Jangan lupa bayar aku. Sampai jumpa. Sayang, kamu benar-benar mencurigaiku ya? Istriku, boleh aku berlutut di atas remote? Sebenarnya aku nggak bisa nyalahin suamiku. Aku yang nyembunyiin identitasku lebih dulu, yang menyebabkan kesalahpahaman besar ini. Sayang, aku nggak bakal pernah hianatin kamu. Jangan salahin dirimu ya. Aku nggak marah sama kamu kok. Sayang, aku nggak bakal lakukan ini lagi. Aduh, aku mau mukulnya. Terlalu keras tadi. Ayo. Sayang, bisakah kamu nggak begitu impulsif di masa depan? Kamu sudah menyewa Hansip yang bersemangat itu. Lain kali, biarkan dia yang melakukan pekerjaan kotor itu. Kamu benar, sayang. Biar ku ambilkan salep untukmu. Tadi kakiku terbentur meja kopi. Pak Wendy kasih salep buat itu. Oh, jadi itu masalahnya. Iya. Di mana salapnya? Ini, Cinta, biar ku jelaskan. Tidak! Sayang, lihat. Lihat apa yang kutemukan. 100 sen. Aku benar-benar menemukan uang. Sayang, kamu beruntung sekali. Kamu jimat keberuntunganku. Kita nggak lakukan apa-apa hari ini, tapi kita masih dapat 100 sen. Sayang, kamu tahu tidak? 99,9% dari 1,4 miliar orang bisa hasilin 200 hari. Cuma jenius langka sepertimu yang 0,01% yang cukup beruntung cuma hasilkan 100 sen. Sayang, aku sudah memutuskan. Koin ini bukti cinta kita. Aku bakal membingkainya. Ayo bingkai. Simpan baik-baik. Ayo pulang. Aku akan membuatkanmu. Aku bakal buat babi Hong. Ayo. Tunggu sebentar. Sayang. Ada apa? Untuk merayakan kita menemukan 100 sen, ayo kita makan di luar malam ini. Bagaimana? Oke. Ayo kita ke Hotel Manses. Warung Mie Eko. Ada di gang kedua di sebelahnya. Toko ketiga. Tempatnya tersembunyi. Istriku ingat sekali ya. Tentu saja, aku ingat. Semua bangunan di area itu adalah milikku. Baiklah, ayo kita pergi. Bu Karen, pertemuan perusahaanmu di klub host terakhir kali ini gak jadi. Putriku yang bertanggung jawab. Aku sudah memarahinya di rumah. Nona Sinta adalah orang yang menarik. Pak Levin, jangan khawatir. Anakku yang nakal itu juga pernah membatalkan janji sama Anda, kan? Iya, benar.
cara berpikir anak muda zaman sekarang sungguh di luar dugaan. Benar sekali. Kalau gitu, mari kita tanda tangani. Baiklah. Senang berbisnis denganmu. Bos ada di warung mie Eko di seberang jalan, makan mie sama nyonya muda. Apa? Bocah miskin itu berani ngajak putri kesayanganku makan di warung pinggir jalan? Apa dia nggak tahu suaminya alergi gandum? Bukan, Pak Ren. Levin, Aku harus mencari putriku. putraku. Kalau gitu, kami permisi dulu. Pelayan, hei, 2 mangkuk, segera datang. Mau pesan apa? Aku pesan semangkuk mie sapi 1, tambah telur goreng, dan juga sosis. Dan Tuan, mau pesan apa? Aku juga pesan semangkuk mie sapi, tanpa mie. Iya, segera datang. Hah? Tuan, kamu nggak apa-apa? Sayang, kamu bilang apa? Cuma semangkuk kuah bening. Meja 3, 1 mangkuk mie sapi, 1 mangkuk kuah bening, tambah telur di mie sapinya, tambah sosis juga. Sayang, barusan kamu... Sayang, sebenarnya aku alergi gandum, terutama mie. Kenapa nggak bilang dari awal? Aku sama sekali nggak tahu. Maaf ya sayang. Karena kamu mau makan itu, aku nggak mau rusak kesenanganmu. Sayang, perutku sakit sekali. Ada apa? Aku ke toilet dulu ya, tunggu aku. Tuan, ini supmu. Terima kasih. Hei nak, Ibu, kamu ngapain di sini? Apa? Kamu anaknya Bu Karen? Kalau gitu, bukannya kamu ketua grup Senjaya? Kalau gitu, bukannya kamu ketua grup Senjaya? oh tidak, aku lupa anakku ada di grup Lopez. Bermain perannya. Apa aku baru saja mengacaukannya? Kalau Pak Levin tahu identitasku, dia pasti ngasih tahu putrinya Tara. Gimana kalau Tara ngasih tahu Sinta? Gak mungkin. Hei Pak Levin. Kamu teriak-teriak apa? Siapa ibumu? Aku kasih kamu 7 juta. Pura-pura jadi anakku selama 5 menit. Ibu, Nak! Ibu, Nak! Ibu. Ketua grup Senjaya ternyata jualan mie di warung mie. Lihatlah, orang kaya pun gak mudah hidupnya sekarang. Anakku, selama kamu hidup di antara rakyat biasa, apa yang sudah kamu pelajari? Aku baik-baik saja. Telur ayam kampung yang kamu bawakan, udah aku makan semua. Aku baik-baik saja di sini. Kalian berdua cuma sandiwara. Bukan urusanmu. Nak, istirahatlah yang tenang ya. Ibu akan mengurus semuanya untuk kamu. Ibu! Kenapa kamu ikut campur? Kamu salah satu dari 10 orang yang menggerakkan Tiongkok. Bu Karen, Anda benar-benar ngasih contoh kami, para orang tua dalam hal pendidikan. Hah? Nak, kenapa kamu jadi gemukan? Ibu sekarang menua. Sudut matamu bertambah beberapa kerutan. Bisa membunuh nyamuk dengan kerutan itu. Kalau matamu nggak berguna, lebih baik donorkan saja. Kamu ngapain di sana? Aku udah panggil-panggil. Pergi cuci sayuran. Ayah, aku lagi cari uang tambahan di sini. Uang tambahan apa? Aina, ibu bakal selalu mendukungmu. Cepat pergi. Baiklah, Ibu. Ayo. Pak Levin, maafkan aku. Bu Karen, aku yang salah. Sudah kuduga. Mana mungkin ini anaknya Bu Karen? Dilihat dari penampilannya, dia ditakdirkan jadi pemulung. Pak Levin, aku rasa pemuda ini tidak terlalu buruk. Pak Levin, apa kamu punya masalah sama aku? Diam! Apa aku bilang kamu boleh ngomong? Tunggu, kenapa aku ada rasa takut setiap kali lihat Pak Levin? Itu Sinta. Gadis petugas kebersihan itu Sinta. Apa dia bersamamu? Oh, istriku. Dia pergi ke toilet. Hai, Pak Levin. Yang mana putrimu yang terhormat? Bu Karen.
Sepertinya aku salah tempat. Aku nggak akan ganggu reuni keluargamu. Oke. Hei, Ibu, nak. bukannya kamu rasa Pak Levin punya masalah sama aku? denganmu? Kamu juga merasakannya? Tatapan matanya seperti ayah mertua melihat menantunya. Oh ibu, jangan konyol. Kamu harus pergi. Kalau Sita keluar dan melihatmu, habislah. Ayolah, aku ibu dari ketua Sanjaya yang hebat, bersembunyi dari orang-orang. Diam-diam saja. Baiklah, aku nggak bakal menyusahkanmu. Aku pergi. Sayang, kamu kembali. Cepat makan mimu. Sayang, kenapa aku rasa orang-orang ini semua menatapku? Nggak begitu. Cepatlah makan. Setelah ini kita pulang. Sayang, kamu nggak apa-apa? Sinta, beraninya kamu menghalangi jalanku. Kamu gila. Kamu yang mendorongku. Selain itu jalan ini, apa ada namamu tertulis di atasnya? Memangnya kenapa kalau aku mendorongmu? Ini grup Lopez. Aku seorang direktur. Kamu cuma tukang bersih toilet miskin. Aku cuma gak ngerti. Kenapa dunia ini gak bisa punya lebih sedikit orang miskin sepertimu? Dan kamu masih berani berkeliaran di depan kami, orang-orang kelas atas. Butara, apa ini teman sekelas miskinmu dari sekolah lama yang kamu ceritakan? Tahu nggak, kesenjangan antara orang gimana bisa begitu besar? Lihat Butara kita, seorang sosialita terkenal. Lalu lihat dirimu, cuma pantas bersihkan toilet. Benar, dia orangnya. Dia sangat gak tahu malu merebut gebetanku Tuan Zion. Dan sekarang dia membuatnya dipecat dari grup Sanjaya. Ayo kita selesaikan dendam lama dan dendam baru sekaligus. Lingtara, apa kamu lupa minum obat hari ini? Kalau kamu suka sampah, cari saja di tumpukan sampah. Tukang bersih sialan. Beraninya kamu bicara gak sopan sama Butara kami. Kasihan sekali kamu. Kamu bahkan gak pantas menyemir sepatuku. Ada apa sama HRD? Merekrut kalian berdua tipe rendahan. Jadi pemandangan buruk buat aku. Sayang, jangan hiraukan mereka. Ayo kita kerja. Kerja? Dengan gaji kecil kalian berdua. Aku takut gaji 2 tahunmu gak bakal cukup buat minta maaf. Melihat wajah sedih kalian berdua telah merusak hariku. Gimana kalau begini? Entah bayar atau kalian pergi dari sini. Pertama, kami gak bakalan bayar. Kedua, kami jelas gak bakal pergi. Kami belum menyelesaikan masalah sama kamu dari insiden di grup Sanjaya. Dan hari ini kamu masih berani menyentuhku? Apa ini? Obat anti psikosomatis? Sinta, kamu berani menghinaku? Aku gak cuma menghinamu, aku juga bakal mukul kamu. Mau coba ngeroyok suami istri? Hah? Hei sayang, aku gak mukul wanita atau sampah. Ay, ampun. Sayang, aku lupa. Tara ini keduanya. Jadi sedikit rumit. Sinta, dasar jalang. Apa kamu percaya aku bisa buat kalian berdua gak bakal kerja di grup Lopez lagi? Tepat sekali. Apa kamu tahu siapa Butara kami? Sungguh gengsi statusnya. Maaf, setelah semua pembicaraan itu, apa posisimu di perusahaan? Kamu buta? Aku, manajer departemen lead bank. Manajer? Oh ya ampun, kurasa anjing di pinggir jalan itu lebih cocok jadi manajer departemen lead bank daripada kamu. Oh sayang, gimana bisa dia dibandingkan dengan anjing yang baik dan penyayang? Kamu tukang bersih sialan, beraninya bersikap angkuh di depan grup Lopez kami. Jaga baik-baik mulutmu. Jangan gunakan posisimu menindas orang lain. Kalau enggak, aku bakal buat kamu nyesal pernah lahir di dunia ini. Cuma kamu, satpam bau kencur, kamu buat aku tertawa. Sayang, jangan turunkan level kita ke levelnya. Dia sudah jadi orang gila bersertifikat. Kamu... Oke, sayang. Ayo. Ayo. Kamu... Butara, dengan aku gak ada aturan. Aku gak mukul wanita. Kamu berani mukul Butara? Kamu akan mati. Aku mau lihat bagaimana kamu bakal buat aku mati. Apa yang kamu lakuin? Sayang, pelan-pelan saja. Dia adalah sabuk hitam dan 8 karate. Satu tendangannya bisa membuat dia terbang pulang kampung. Meski aku tidak sekuat suamiku.
Aku belajar beberapa gerakan darinya setiap hari. Meski aku nggak bisa menendangmu pulang kampung, aku pasti bisa buat kamu masuk rumah sakit selama beberapa hari. Apa mau coba? Apa yang kalian lakukan? Oh, Pak Levin, akhirnya kamu di sini. Ada orang yang menindas nona muda. Apa Yanti ini tahu identitasku? Yanti bodoh itu, gimana bisa dia bilang aku nona muda? Sekarang penyamaranku akan terbongkar. Kasih tahu aku, siapa yang berani menindas putri kesayanganku? Kasih tahu aku, siapa yang berani menindas putri kesayanganku? Enggak, Yanti ini. Gawat, dia bakal membongkar aku di depan semua orang. Oh, itu. Sayang, ada apa ini? Enggak tahu. Utara, jangan sembarangan ungkapin identitasku di depan umum. Oh. Bicaralah, siapa yang berani langgar aturan di siang bolong, di wilayahku, dan nindas putriku? Pak Levin ini salah paham. Aku membantu nona muda disiplinkan karyawan baru. Bantu nona muda disiplinkan karyawan baru? Kamu? Oh, iya. Sepertinya ada yang gak beres sama Tara. Kalau enggak, Cinta ini sangat baik. Kenapa dia mendisiplinkannya? Saat kamu bekerja, kamu harus bersikap seperti lagi bekerja. Kalau karyawan baru benar-benar buat masalah sejak awal, sedikit hukuman, gak berlebihan kan? Kalau aku ngomong seperti ini, kedua karyawan kecil ini harusnya bisa ngerti bahwa aku ngasih wewenang sama Sinta kan? Pak Levin baru saja kasih aku wewenang seperti itu. Pasti karena dia tahu soal perselingkuhannya sama Sinta. Makanya dia melindungiku. Pak Levin gak nyalahin Sinta atas tindakan Tara. Sepertinya dia orang yang bijaksana. Baiklah. Semuanya bubar. Lihat, jam berapa sekarang? Ha? Ayo mulai kerja. Pak Levin, kami permisi dulu. Nona muda, Pak Levin kasih kamu wewenang secara langsung untuk menghukum tukang bersih sialan itu. Selama dia di perusahaan, kita pasti bisa menghancurkannya. Kedua pecundang miskin itu, aku pasti bakal habisi mereka. Jangan khawatir, Nona muda, aku pasti bakal bekerja sama denganmu. Sinta simpanan Pak Levin. Untuk hadapinya, kita harus diam-diam. Ragu dia berani secara terbuka akui. Kalau enggak, suami miskinnya itu bakal mencabik-cabiknya. Nona muda, gimana rencanamu hadapi wanita itu? Terserah kamu. Tapi ingat, kamu harus diam-diam. Apapun yang terjadi, berita ini nggak boleh keluar dari Departemen Litbang. Mengerti? Mengerti. Departemen Litbang bisa jaga rahasia. Besok kalau wanita itu datang, kita atur rencana ini. Dengarkan aku. Oke. Kamu atur saja. Pastikan semuanya berjalan lancar besok. Mengerti? Sinta berani melawanku. Kamu cari masalah. Sayang, aku telah menyelesaikan sebuah mahakarya. Sayang, kamu hebat sekali. Bagaimana kalau kita gantung saja? Nona muda. Nona muda, malam ini jam 8 pesta topeng Pangeran Clara di Jatilen bakal dimulai. Kamu di mana? Aku lupa. Cepat ke sini. Oke. Baiklah. Segera. Barusan ditelepon, katanya ada mainan gratis buat anak-anak kalau isi pulsa. Pas sekali, Gajah Mada minta aku mengirim uang untuk menyelamatkannya. Ngomong-ngomong sayang, aku baru ingat, tetangga seberang meminta aku bantu karena anjingnya bakal lahiran malam ini. Baiklah. Sayang, kamu pergilah. Istriku, kamu sendirian di rumah, jangan takut, aku segera kembali. Sebenarnya, ini ulang tahun salah satu kepala petugas kebersihan di kantorku. Dan dia mengundang aku untuk menyanyi. Kalau gitu aku bakal jemput kamu nanti. Enggak. Bakal lama sekali. Kalau gitu, dandanlah yang cantik sayang. Aku berangkat sekarang. Oke. Dadah. Hampir saja.
Justin, senang sekali bertemu denganmu, Yang Mulia. Sudah lama nggak bertemu. Ya ampun, mobil di depan itu. Apa mereka nggak melihat orang-orang di belakang antri untuk masuk? Nona muda, mobil di depan itu milik ketua grup Sanjaya. Memangnya kenapa kalau grup Sanjaya? Mereka bisa seenaknya menguasai karpet merah. Sebenarnya pesta malam ini diselenggarakan negara Clara dan grup Sanjaya sebagai ucapan syukur atas perjanjian kerjasama strategis Asia Pasifik. Grup Sanjaya sudah jadi tamu kehormatan VIP Pangeran Clara. Jadi secara teknis, kitalah yang nyerobot karpet merah. Baiklah. Lagian, nilai pasar grup Lopez kita mencapai 70 miliar, sementara grup Sanjaya 500 triliun. Sepertinya kita harus menunggu lama sampai mereka selesai. Ya, sepertinya kita bakal nunggu sebentar. Sampai kakek tua itu selesai mengobrol sama Pangeran Clara. Pestanya bakal hampir selesai. Aku bakal keluar dan meregangkan kakiku. Lalu aku bakal menelpon suamiku tersayang. Bagaimana kabar anjing Pak Tua itu? Istriku? Aku nggak percaya. Justin ternyata takut istri. Ponsel sayangku pasti mati. Aku harus cepat-cepat menyelesaikan urusan di sini dan pergi membantunya. Justin, mari kita bersulang untuk bangsa Clara dan bangsa Zenith dan untuk persahabatan abadi grup Sanjaya. Untuk persahabatan abadi. Untuk persahabatan abadi. Justin, aku punya hadiah untukmu malam ini. Ini, simbol status keluarga kerajaan kami. Sebuah bros. Yang Mulia, kamu terlalu baik. Ana datang jauh-jauh dari Zenith. Seharusnya aku yang nyiapkan hadiah buatmu. Dan hadiah ini terlalu berharga. Aku nggak pantas. Justin, dulu, kalau bukan karenamu dan negaramu nyumbangin uang pada kami untuk bangun rel kereta api dan bandara, rakyat Clara nggak bakal pernah bisa lihat dunia. Jadi, terimalah hadiah paling bergengsi ini. Simbol persahabatan kita. Baiklah, Yang Mulia, bros ini melambangkan hubungan diplomatik antara kedua negara kita. Atas nama Zenith, aku berterima kasih atas kemurahan hatimu. Bros ini cukup bagus. Akan terlihat sempurna di istriku. Ayo, saudaraku, mari kita minum toas ini. Nona, maukah kamu minum bersamaku? Kakiku bau. Nona, di lautan manusia yang luas ini... Nafasku bau. Nona, aku udah memperhatikanmu sejak tadi. Aku waria. Andai saja aku bisa membawa suamiku. Bisa duduk bersama Pangeran Clara. Sepertinya ini kakek tua dari Sanjaya itu. Suara wanita itu mirip dengan suara istriku. Halo, aku pesan segelas air putih. Suara wanita itu mirip dengan suara istriku. Justin, ada yang salah? Gak ada apa-apa. Suara pria itu, kenapa mirip sekali dengan suara suamiku? Gak mungkin. Gak mungkin. Suamiku lagi bantu anjing Pak Tua melahirkan. Bagaimana mungkin dia di sini? Istriku lagi di pesta ulang tahun seseorang. Dia nggak mungkin di sini. Kalau enggak... Cinta, apa itu kamu? Apa itu kamu, Justin?
Nona muda. Suamiku cuma seorang mahasiswa biasa yang datang dari desa ke kota. Bagaimana mungkin dia seorang ketua? Aku pasti salah lihat. Sinta cuma seorang gadis desa. Gimana mungkin dia seorang nona muda? Jadi kamu diam-diam di belakang, ingin menari dengan pria ini? Ada sesuatu yang terjadi, gak seperti yang kamu pikirkan. Ketua, kamu gak seperti biasanya. Kamu punya 30 detik untuk menghilang. Aku bakal menari. Siapa sih sebenarnya ketua itu? Pada kesempatan yang indah hari ini, aku mewakili masyarakat Clara dan aku sangat berterima kasih kepada grup Sanjaya dan saudara baikku, Tuan Justin. Mari kita bersulang bersama-sama. Hah? Nama asli ketua grup Sanjaya seperti itu? Kedengarannya gak terlalu kuat. Acara ini sangat membosankan. Zidan, aku serahkan semuanya padamu. Aku harus segera kembali ke rumah dan harus ke departemen kebersihan besok dan bersihkan toilet. Aku pergi. Hei, Nona. Istriku? Suamiku? Kenapa pesta ulang tahunmu selesai begitu cepat? Iya, aku cuma menyanyikan beberapa lagu lalu pergi. Bagaimana proses pengiriman anjing orang tua itu? Induk dan anak anjingnya baik-baik saja. Dia punya 8 anak anjing. Orang tua itu sangat senang. Itu bagus. Suamiku, apa teleponmu mati? Iya. Aku tiba-tiba mengantuk. Ayo kita pulang. Kita masih harus bekerja aku besok. Aku juga mengantuk. Tunggu. Suamiku, kenapa pakaianmu bau seperti alkohol? Istriku, kenapa pakaianmu juga bau seperti alkohol? Aku kan pergi ke acara ulang tahun. Tentu saja aku minum di sana. Katakan padaku, pergi kemana kamu malam ini? Apa mungkin dia ada di pesta topeng itu? Istriku, ini untukmu. Wah, bros yang sangat indah. Istriku, hari ini aku membantu pria tua. Dia sangat senang. Dia kasih beberapa kacang dan kita minum beberapa gelas. Cucu pria itu kebetulan punya sebuah toko. Sebagai tanda terima kasih, dia kasih aku bros ini. Jadi begitu. Pria tua itu sangat baik sekali. Benar. Ayo kita pulang. Iya, ayo. Suamiku, kita akan berpisah seharian lagi. Istriku, di tempat kerja bersantailah sejenak. Jangan bekerja terlalu keras. Istriku sangat cantik sekali. Terlihat seperti ratu apapun pakaiannya. Suamiku. Apa yang kalian lakukan? Di siang hari bolong, kalian berani bermesraan. Apa ayah kecanduan mengawasiku? Selamat pagi, Pak Levin. Kembali ke posmu. Seorang penjaga harus bersikap selayaknya. Pak Levin. Sinta, kamu harus segera pergi. Tunggu. Bukankah ini bros eksklusif keluarga kerajaan Clara? Apa katamu? Gak mungkin. Gimana Pak Levin tahu tentang itu? Pak Levin, apa kamu gak salah lihat? Kamu anak miskin, memangnya tahu apa? Ini adalah simbol status eksklusif dari keluarga kerajaan Clara. Masih gak banyak orang yang tahu. Tapi aku, saat aku masih muda, aku pernah jadi perwakilan siswa berprestasi. Diundang untuk mengunjungi istana kerajaan Clara. Di sana, semua anggota kerajaan memakai bros ini. Suamiku, aku percaya dengan pengalaman Pak Levin. Dia nggak mungkin salah. Jadi dari mana asal bros ini? Sinta, bros ini benar-benar dari toko itu. Ini sama sekali bukan bros ratu kerajaan. Apa kamu yang kasih itu padanya? Kamu anak miskin.
Pak Levin, ini cuma tiruan dari plastik seorang pria tua yang kasih ini ke aku. Ini sama sekali bukan bros kerajaan. Sejujurnya, tiruan seperti ini sangat sedikit. Palsu? Beraninya kamu kasih itu ke... Oh, beraninya kamu kasih istrimu barang palsu? Memangnya berapa harga yang asli? Kamu gak bisa kasih itu. Lalu apa gunanya? Kamu menikah, ha? Itu benar. Pak Levin benar. Pak Levin? Suamiku menjauh darinya. Istriku, aku minta maaf. Aku ingin sekali kasih kamu yang asli. Diamlah. Tenang dulu, Pak Levin. Suamiku, kamu nggak apa-apa? Hah? Kenapa Pak Levin sangat marah? Gimana bisa aku tenang, ha? Anak ini berani kasih kamu barang palsu. Tunggu dulu. Apalagi sekarang? Semakin lama aku melihatnya, ini seperti asli. Pak Levin, barang plastik ini mungkin kelihatan mewah, tapi harganya cuma 300.000. Dan juga barang ini gak mungkin. Bros ini sangat cemerlang. Ini benar-benar bukan plastik. Oh, benar. Di belakang setiap bros kerajaan pasti tertulis nama pemiliknya. Kalau kamu melepaskannya dan lihat belakangnya, kita tahu itu asli atau palsu. Oh. Gimana mungkin ini palsu? Ini kelihatan asli. Yang mulia, bros ini nggak ada namanya kan? Ah, nggak ada. Aku pikir Pak Justin lebih suka diam-diam. Jadi aku sengaja menyuruh pengrajin tidak mengukir nama di situ. Bagus. Jadi, Pak Levin, aku punya selera bagus kan? Apa ini sesuatu yang bisa dibanggakan? Suamiku pasti akan kasih aku yang asli nanti. Benar kan saya? Istriku. Dasar cinta buta. Suamiku, aku minta maaf ya. Aku harusnya nggak meragukanmu. Kamu nggak mungkin membohongiku. Istriku, aku akan mencintaimu seumur hidupku. Ayo. Iya, ayo. Kontraknya bisa ditandatangani begitu saja. Investasikan sebanyak yang kamu mau. Kalian sendiri yang cari tahu ya. Aku sedang bekerja. Itu saja. Kalian lagi. Kamu bajingan. Kami sudah memperhatikanmu. Astaga. Menjauh dariku. Pantas untukmu. Kamu memukulku. Siapa yang memukulmu? Aku akan membunuhmu. Kemarin di pintu masuk perusahaan, kamu bahkan berani ancam memukulku. Hari ini aku kasih tahu kamu cara mengeja kata mati. Semuanya memanggil bantuan. Kamu pikir aku takut karena jumlah kalian? Ini masih jam kerja. Perusahaan membayarmu untuk membuat ribut? Hah? Kamu dasar tukang bajingan. Apa yang sudah kamu katakan? Kami mendapat wewenang dari Pak Levin. Karena kamu berani menyinggung Butara, hari ini, atas nama Butara, aku akan kasih kamu pelajaran. Kami ini orang-orang Butara. Sementara kamu cuma tukang bersih-bersih yang bau. Dasar kotor dan menjijikan. Kenapa kalian buang waktu untuk wanita miskin ini? Tangkap dia cepat. Tangkap dia cepat. Berhenti. Kamu bilang Pak Levin kasih kamu wewenang? Aku pikir kamu punya masalah pemahaman. Kamu itu bukan siapa-siapa. Siapa kamu berani bertanya begitu padaku? Benar sekali, Butara adalah pewaris keluarga Lopez. Berurusan denganmu cuma membuang-buang waktu saja. Benar sekali. Hari ini, jangan harap pergi dalam keadaan utuh. Di luar sana, kami punya banyak orang di mana-mana. Kamu gak bisa kabur. Aku akan menggaruk wajahmu. Dan setelah aku selesai denganmu, aku akan urus suamimu penjaga busuk itu, penerus keluarga Lopez. Kamu? Kenapa? Kamu masih gak paham? Kamu bodoh. Kamu berani menyinggung Butara? Kalau aku gak mengulitimu hidup-hidup, aku akan mengecewakan Butara. Kalian memperlakukannya seolah dia penerus keluarga Lopez. Gak heran kalau kalian begitu bodoh. Apa keledai menendang kepala kalian? Terus saja bicara. Ngomong-ngomong, sama sekali gak mungkin ada yang menolongmu hari ini. Dan suamimu seorang penjaga bau itu, gak mungkin dia selamatkanmu hari ini. Aku sarankan padamu,
Kalau benar-benar mau jadi penjahat, pikirkan untuk bisa berkelahi dan habiskan waktu di dalam penjara. Hopsi! Kami punya anak keluarga Lopez di sini. Hari ini kami akan langgar aturan itu. Apa yang akan kamu lakukan? Kalian, jangan mendekatiku. Tangkap dia! Oh, itu suara Sinta. Berhenti! Ketua, kamu selalu selangkah lebih maju. Kamu siapkan orang di bagian keamanan grup Lopez untuk bekerja padamu. Pak Justin, sesuatu terjadi pada Nona Sinta. Apa? Charlie, putar balik dan pergi ke grup Lopez. Baik, Pak. Menyingkir dari jalanku. Kamu pikir kamu siapa? Hari ini ada rapat bulanan perusahaan. Orang asing dilarang masuk. Aku katakan sekali lagi, menyingkir dari jalanku. Ini tempat grup Lopez. Kami cuma mendengarkan Butara. Kamu bilang begitu. Kamu pikir kami patuh? Butara? Benar, identitas Butara cukup menakuti orang. Bukankah dia cuma penerus grup Lopez? Apa yang hebat dengan status begitu? Sangat lucu, penjaga keamanan bodoh dan arogan. Butara benar. Pasangan ini benar-benar gila. Jangan buang napasmu, pergi saja sana. Jangan kacaukan kesempatan kami menjilat Butara. Aku hitung sampai 3. 3? Kalian terima saja akibatnya. Cari mati. Ya. Hah? Kalian terlalu percaya diri. Pak Levin, tentang kerja sama kita, kami pasti akan kasih segalanya. Dengan bantuan Pak Surya, aku yakin 2 perusahaan kita akan capai puncak kejayaan bersama. Apa yang kamu lakukan? Pak Levin di sini? Pak Levin, orang ini kelihatan gak asing. Dia kelihatan seperti Pak Surya. Maaf, izinkan aku tangani beberapa urusan dulu. Antar Pak Surya ke ruang rapat untuk istirahat. Baik, Pak Surya, tolong ikuti aku. Iya. Astaga, aku nggak percaya bisa melihat Pak Justin. Apa kamu mau buat masalah? Saat aku biarkan kamu masuk ke grup Lopez, aku sudah pertimbangkan banyak hal. Dan sekarang, kamu buat ribut di grup Lopez. Kamu, keluar sekarang. Istriku diganggu di sini, tapi bawahanmu bertingkah seperti gangster. Mau gak mau aku kasih dia pelajaran. Pak Levin, sejak kamu gak tahu cara ajari putrimu, aku gak keberatan lakukan ini untukmu. Apa? Hentikan! Suamiku? Pak Levin, apa yang kamu lakukan di sini? Pak Levin, tolong! Diam! Diamlah! Sangat mengganggu. Sayang, aku mungkin gak sekuat kamu. Tapi kalau cuma bajingan ini, aku bisa tangani sendirian. Aku gak tahu dari mana mereka dapat ide. Cuma tahu beberapa gerakan, mereka berani menggangguku. Aku akan panggil polisi. Panggil saja polisi. Ini cuma melindungi diri. Sinta, mereka memukulmu? Untuk dapat pembelaan, harus biarkan mereka pukul dulu. Sinta, jangan lakukan ini lagi. Kalau ada sesuatu, biar aku yang atasi. Oke, aku tahu. Kalian semua, Pak Levin. Apa? Kalau kamu gak memanjakan putrimu, gak mungkin mereka seperti ini. Apa yang kamu lakukan saat ini? Manjakan putri sendiri? Tara itu putrimu kan? Suamiku berpikir kalau Tara itu bagian dari keluarga Lopez. Gimana aku menjelaskan ini semua? Kalau aku jelaskan, penyamaranku akan terbuka. Apa yang kamu katakan? Menurut Tara, dia itu siapa? Kapan aku bilang dia putriku? Apa maksudmu? Tara itu bukan putrimu? Apa? Kamu bukan nona muda? Jadi, siapa? Putriku, tentu saja. Sinta. Pak Levin, kita harus tangani mereka dulu. Sinta, kamu gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Aku pastikan kalian semua akan membusuk di penjara. Pak Levin, tolong
Tolong ampuni kami. Aku ditipu oleh Tara juga. Kalian semua bodoh. Aku nggak pernah bilang kalau aku ini penerus keluarga Lopez. Kamu bajingan. Kamu mengacaukan kita semua. Kamu nggak bisa lakukan ini padaku. Aku sudah simpan semua rahasiamu. Rahasia apa? Oh jangan. Apa Tara tahu identitasku sebagai keluarga Lopez? Sinta itu selingkuhan Pak Levin dari keluarga Lopez. Aku sudah simpan rahasia mereka. Hah? Mau mati ya? Apa yang kamu katakan? Aku nggak bicara sembarangan. Saat itu di kantor, Sinta bersembunyi di bawah meja Pak Levin. Justin, kamu juga bahkan ada di sana. Omong kosong, nggak ada yang seperti itu. Kalau dia bukan seorang nona, kenapa Pak Levin begitu melindungimu? Omong kosong. Kalau kamu sebarkan gosip lagi, aku pastikan kamu gak bisa bicara lagi. Pak Levin, biarkan dia menjelaskan. Sayang, kamu mencurigaiku. Sayang, kamu mencurigaiku. Sinta, kamu pantas dapatkan itu. Lihat kan, dia akan menceraikanmu. Aku sudah muak denganmu. Cuci mulut kotormu dan masuk penjara sana. Penjaga bajingan, berani memukulku. Sinta itu sudah menyelingkuhimu. Dan kamu berani gak ceraikan dia? Kamu masih berani penjarakan aku? Dasar pecundang. Seseorang, usir dia. Jangan berani sentuh aku, lepaskan aku. Ya! Sayang, apa kamu percaya padaku? Sayang, aku sudah bilang padamu, aku gak pernah meragukanmu. Sayang. Sayang. Baiklah, sudah cukup. Pak Levin, aku sudah salah paham padamu. Kalau bukan karena aku terkesan padamu dan pergi selamatkan istrimu, aku... sudahlah, lupakan saja. Kamu pamer, gerakan lagi ya? Kamu tahu, regangkan kakimu sedikit. Wow. Aku nggak tahan lagi. Putriku sendiri nggak pernah melihatku dengan kekaguman seperti itu. Apa yang anak miskin ini punya sehingga dia tertarik padanya? Tunggu sebentar. Bukankah kamu harusnya bekerja? Kenapa kamu berpakaian seperti model? Aku cuma... Jadi sebenarnya, Apa kamu mengikuti acara menari untuk pembukaan pesta? Iya, itu benar. Itu tawaran yang gak bisa aku tolak. Kamu sangat hebat, sayang. Kamu kelihatan tampan memakai ini. Sayang. Berhenti di sana. Seseorang, bawa mereka juga. Aku tanda tangani kontraknya nanti. Majulah dengan kemitraan Jembatan Laut Yogya. Dia bicara dengan siapa malam-malam begini? Suruh Pak Kunto temui mereka dulu. Untuk peletakan batu pertama, aku akan menyusul ke sana. Sayang, apanya yang jembatan laut? Apa maksudmu? Sayang, aku cuma latihan doang. Gimana menurutmu? Bisakah aku jadi aktor? Benarkah? Dalam 3 menit, aku mau file lengkap dari wanita itu. Keren sekali. Sayang, kalau kamu jadi aktor, artis baru di dunia film gak punya peluang. Mungkin, cuma kamu yang bilang aku tampan. Ayolah, ayo makan buah. Sayang, lakukan yang terbaik hari ini. Sayang, kamu juga. Ayo. Sayang, semangat. Jembatan laut ini adalah proyek utama grup Sanjaya tahun ini. Dan semua divisi, aku mau kalian terus memperhatikannya. Baik-baik. CEO, acara peletakan batu pertama nanti akan dimulai dalam beberapa jam. Kita harus segera pergi. Baiklah, semua kembali bekerja. Bu, kami harus pergi. Baiklah. Jadi, kamu adalah CEO grup Sanjaya? Jadi, kamu adalah CEO grup Sanjaya? Sinta, kamu... Nona, menantuku. Nona, biarkan CEO menjelaskan. Semalam kamu menyebut soal jembatan laut. Dan itu kedengaran gak asing bagiku. Itu proyek nasional yang sangat besar. Sebuah layanan publik selama berabad-abad. Jadi aku mencarinya. Dan aku menemukan investor di baliknya. Sinta, biar aku jelaskan. Kamu yang dengarkan aku dulu. Aku punya ini. Bros Kerajaan Karti. Ada lambang eksklusif kerajaan di atasnya. Dan air mata dewa yang kamu kasih padaku. Itu sama sekali bukan barang murahan. Sinta, sebenarnya aku... Bu? Menantuku? Aku harus katakan apa?
Justin memaksaku lakukan semua ini. Kamu memaafkanku? Bu, apa yang kamu katakan? Ini semua bukan salahmu. Benar sekali. Jadi, kalau itu bukan lingkungan kita, jagalah. Halo Nona. Nona, biarkan aku kenalkan diriku lagi. Namaku adalah Charlie. Aku asisten pribadi Pak Justin. Biasanya, selain pembunuhan dan pembakaran, aku bisa lakukan apapun. Kerjaanmu benar-benar banyak sekali. Penantuku, Nona, jadi kami. Bu, kamu lanjutkan saja. Bukankah babi di rumah butuh makan? Benar. Hai, sayang, ini adalah berlian 24 karat berlutut seperti ini. Sangat menyakitkan. Baiklah, kamu bisa berlutut seperti itu dan menuliskan dokumen untukku. Habis sudah, aku benar-benar habis. Sayang. Halo CEO, pergilah. Sayang. Tolong tenang dulu. Aku sembunyikan ini darimu karena... Justin, jangan katakan apapun lagi. Sayang, aku benar-benar gak maksud. Itu karena sebelumnya kamu bilang... Peletakan batu pertama dimulai 10 menit lagi. Kamu harus segera pergi. Bicaranya nanti saja setelah bekerja. Tapi Sinta, aku akan pulang terlambat. Apa kamu mau menunggu di rumah? Menurutmu? Jadi, aku mau makan babi rebus buatanmu. Saat aku pulang, bisa buatkan itu? Lihat wajahku saat ini. Apa aku kelihatan mau memasak itu? Enggak, pesan di luar kalau gitu. Cepat dan kerja bersama Charlie sana. CEO. Sayang, CEO. Pasti Nona baik-baik saja. Kamu bisa lewatkan hal lain. Tapi peletakan batu pertama jembatan laut itu nggak bisa ditinggalkan. Setelah upacara, grup kita adakan pesta terima kasih. Kamu harus hadir dan tampil. Ayo pergi. Selamat malam para tamu terhormat. Selamat datang semuanya di peletakan batu pertama jembatan laut Yogya. Mari kita sambut CEO kita Pak Justin untuk ke panggung dan kasih sambutan. Siapa itu? Itu CEO Justin, Pak Levin. Apa matamu buram karena usia? Pak Levin. Halo semuanya, aku Justin. Aku senang bisa kerjasama dengan kalian semua untuk melanjutkan proyek infrastruktur utama secara nasional di Yogya. Ini nggak cuma untuk masa kini, tapi juga masa depan. Memungkinkan kota Jakarta dan Yogya bisa dihubungkan secara cepat. Hal ini akan ditingkatkan pasar kerja dan membuat perjalanan lebih nyaman. Dari awal hingga saat ini, proyek ini nggak akan terwujud tanpa kerja keras kalian. Jadi, aku ucapkan terima kasih semua. Bersulang untuk Jembatan Laut Yogya. Untuk Jembatan Laut Yogya. Pak Levin, kamu kelihatannya nggak senang. Siapa bilang cuma karena Justin adalah CEO grup Sanjaya, aku harus senang. Putriku, dia adalah harta yang berharga. Gak ada orang yang cukup baik untuknya. Itu benar, nona muda keluarga Lopez sangat berharga. Dia nggak butuh orang lain. Semuanya, malam ini ada yang ingin aku kenalkan. Untuk proyek jembatan laut ini, dia sediakan tim profesional sejumlah 10.000. Dia juga sumbangkan tanah secara cuma-cuma. Dia adalah penerus keluarga Lopez, Nona Sinta. Ibu, jadi begitu ceritanya. Menyembunyikan ini semua sangat lama. Menantuku, jangan begitu. Kalian berdua adalah anak yang baik. Itu cuma kebohongan kecil. Itu benar. Kalau begitu, lanjutkan saja rencana ini. Tentu kami akan bekerja sama. Terima kasih, Bu. Itu kedengarannya bagus. Kamu dan CEO bisa kenal dengan cara berbeda. Justin sudah baik padaku. Dia pikir aku akan marah, tapi aku sebenarnya tersentuh. Dia berkorban demi aku, merelakan identitasnya. Sinta, kamu memang gadis luar biasa. Kalian benar-benar cocok satu sama lain. Halo semuanya, perkenalkan, aku adalah wakil presiden di grup Lopez. Namaku adalah Sinta. Aku juga pemilik sebagian tanah di Jogja, Jember, dan beberapa kota lainnya. Singkatnya, aku adalah bos tanah.
Jadi itu pewaris keluarga Dia Lopez. sangat cantik. Dia yang mereka sebut distrik kaya. Bos tanah. Secara pribadi, aku nggak tertarik pada acara seperti ini. Tapi aku datang hari ini karena aku mau mengakui pada sayangku, suamiku. Aku harap ini nggak merusak pernikahan kita. Ada yang ingin kamu katakan, sayang? Aku paham sekarang, sayang. Awalnya aku pikir kamu cuma orang biasa yang gak suka wanita kaya. Itulah kenapa aku mengaku dari kota kecil. Sebenarnya, aku juga mengira kamu benci pria kaya dan aku takut kamu gak menerimaku. Jadi aku pura-pura miskin. Jadi, apa kamu mau menerimaku? Dan, apa kamu juga menerimaku? Ini jawabanku. Hah? Besan? Sinta benar-benar luar biasa. Kalau aku punya putri yang cantik dan penyayang, aku akan bangun dari mimpi dengan senyuman. Kamu kasih tahu aku. Apa yang pantas dilakukan Justin, untuk mendapatkan putriku? Itu benar. Semakin melihat, semakin dia nggak suka. Ayo nak, kamu pasti bisa. Hei, Zidane, lama gak bertemu. Lama juga gak bertemu. Ini sulit dipercaya. Kita berdua dikenal jadi asisten khusus di sini. Dan itu cuma hari ini. Kita bisa melihat bos kita satu sama lain. Aku sudah cukup banyak melihat kisah cinta mereka. Dan itu dimulai dari kebohongan. Setidaknya akhirnya sempurna. Lihatlah betapa cocoknya mereka berdua. Bukankah begitu? Kamu masih berhutang menari padaku. Hah? Pesta topeng. Kamu menari dengan anak keluarga Lopez. Tapi kamu gak menari dengan gadis kampung, Sinta. Sayang, Apa kamu bersedia menari bersamaku? Menari, menari, menari. 月光洒下来，你是我的一片爱，慢慢的感受。